Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman. Seperti biasa, kita kembali akan mereaksi video-video yang sangat menarik, yang menghibur dan juga memberikan sedikit informasi buat kalian semua tentunya. Dan kali ini saya akan mereaksi videonya yang cukup membanggakan ya bagi bangsa Indonesia teman-teman. Karena video kali ini saya ambil dari channelnya Dunia Seleb. Dan judul di sini luar biasa keren, bahasa Indonesia meracuni milenial Thailand, teman-teman. Jadi gaya hidup anak muda Thailand di sana sudah mulai belajar bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi luar biasa sekali ya, bahasa Indonesia kita sudah mulai memasuki dunia milenialnya anak-anak Thailand ya teman-teman. Oke teman-teman semua, nanti kita lihat videonya bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke teman-teman, gak usah banyak buang waktu lagi, kita langsung aja lihat videonya seperti apa anak-anak milenial Thailand ya yang mengucapkan bahasa atau berbicara dengan bahasa Indonesia teman-teman. Terus kita langsung ke videonya. Nama saya Muncita, panggilan saya Chongfu. Saya orang Thailand, saya dari Medan. Selanjutnya mari kita lihat suasana di dalam toko. Saya belum pernah pergi ke Hansukan. Saya sedang berada di Hansukan Cafe. Saya sangat senang sekali. DS Fun, bahasa Indonesia kini mulai menggeliat di kancah internasional. Bahkan sebagian negara di dunia bahasa Indonesia dianggap sebagai tren di kalangan milenial. Oke, ringan bahasa Indonesia kapcan, oke, saya baik. Oke, tidak rujakan. Ada banyak faktor yang membuat beberapa negara di dunia memilih bahasa Indonesia bagi warganya. Mengapa orang-orang dari negara luar gemar mempelajari bahasa Indonesia? Jika kita bandingkan bahasa dari negara Asia lainnya, seperti Cina, Korea, Thailand, dan Jepang. Tentu bahasa Indonesia lah yang paling mudah dipelajari karena dalam pengucapannya tidak perlu menggunakan nada atau tekanan. Penulisan hurufnya pun mudah karena menggunakan alfabet Romawi dan memiliki kosakata yang lebih sederhana dari banyak negara Asia lainnya. Bahasa Indonesia menjadi sangat populer dan paling diminati di negara Thailand. Bahkan negeri Gajah Putih ini memasukkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan yang paling diminati di Thailand. Salah satunya ada di Universitas Mai Fah Luang dan Universitas Thammasat. Saking favoritnya, pemerintah mengirimkan 220 tenaga pengajar bahasa Indonesia ke negara ini. Selain mengajar bagi warga negara asing, mereka juga akan memperkenalkan budaya Indonesia. Tak hanya Thailand, para pengajar akan terbang ke Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja, serta Amerika Serikat. Dilansir. Oke teman-teman, kita stop dulu di sini. Ternyata emang bahasa Indonesia kan sudah banyak sekali dipelajari di berbagai negara ya, menjadi bahasa yang diajarkan ya di beberapa perguruan tinggi yang berada di sana teman-teman. Bahkan di Australia, di Amerika, kan di beberapa negara besar pun di Eropa bahasa Indonesia itu menjadi salah satu mata pelajaran di sana teman-teman. Dan berikut juga di Asia Tenggara ya, di Asia, bahkan di Jepang, di Korea, dan di sini di Thailand juga, di Vietnam, banyak sekali pokoknya negara-negara yang mencantumkan kurikulum berbahasa Indonesia teman-teman ya. Kita berbangga di sini ya, ternyata bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu bahasa yang banyak diminati oleh orang-orang luar negeri ya teman-teman, untuk mereka pelajari. Kita lanjut lagi ke videonya teman-teman. Melalui BBC Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia sukses mengadakan lomba pidato berbahasa Indonesia di Thailand. Selain itu, jumlah warga negara Indonesia yang bermukim di Thailand juga tidak terlalu banyak. Sehingga kesempatan bagi warga Thailand untuk mengasah kemahiran berbahasa Indonesia mereka dengan penutur asli terbatas.
Anak-anak muda Thailand paling getol mempelajari bahasa Indonesia. Senang bertemu dengan Anda. Anda dari mana? Saya dari Saraburi. Anda? Saya dari Pejok Silihan. Anda tinggal di mana? Ada 17 lembaga pendidikan di Thailand yang aktif menyelenggarakan program belajar bahasa Indonesia. Sebagian besar merupakan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di kota-kota besar seperti Baijo University dan lain-lain. Jumlah peserta didik yang memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pada tahun 2016 lalu mencapai angka yang besar, yaitu 2.752 orang. Luar biasa kan? Tren bahasa Indonesia di Thailand menjadi konsumsi publik dalam berinteraksi sesama mereka. Menurut Profesor Dr. Didik Sulistianto yang menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada KBRI Bangkok, beliau mengatakan bertambahnya perguruan tinggi di Thailand yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu indikator di dunia akademik. Bahasa Indonesia mulai dilirik oleh kalangan dosen dan peneliti ilmu sosial, setidaknya sejak pertengahan akhir tahun 1970-an. Sejumlah kampus di Thailand bahkan mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah bahasa negara-negara di ASEAN. Dan dari bahasa-bahasa tersebut, bahasa Indonesia menjadi yang paling favorit. Menyambut antusiasme tinggi untuk belajar bahasa Indonesia di Thailand, Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan porsi besar untuk pengajar yang dikirim ke negeri Gajah Putih ini. Maraknya, pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu adalah berkaitan dengan upaya internasional bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Thailand adalah negara yang penting di Asia Tenggara, baik secara politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Apabila semakin banyak warga Thailand yang bisa berbahasa Indonesia, maka cita-cita sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bahasa Indonesia naik sebagai bahasa ASEAN dapat selangkah lebih maju untuk terwujud. Bangsa Indonesia tentu juga akan merasakan kebanggaan tersendiri apabila bahasa Indonesia diminati oleh warga dari negara-negara lain. Berkembangnya bahasa Indonesia di Thailand menjadi penetrasi pengaruh Indonesia secara sosial budaya, dan juga makanan yang baik pada bahasa Indonesia akan mendukung peningkatan pemahaman warga Thailand tentang bahasa dan negara Indonesia. Hal ini bermanfaat untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor, baik di level pemerintah maupun antar masyarakat. Di sisi lain, keinginan anak-anak muda Thailand belajar bahasa Indonesia karena mereka melihat adanya peluang besar yang menguntungkan masa depannya. Apabila mereka fasih berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis, itu dapat menjadi modal berharga bagi mereka untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja di Indonesia dan negara-negara lain yang juga menggunakan bahasa serupa, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di apartemen di Naresuan University. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di apartemen di Naresuan University. Lucu ya teman-teman, dengan logat mereka dari bahasa Thailand ke bahasa Indonesia, tapi seneng ya mereka mempelajari bahasa kita, teman-teman. Dunia internasional, meskipun belajar bahasa Indonesia sedang berkembang menjadi tren di Thailand, hambatan dalam program BIPA tetap ada. Banyak peserta didik di Thailand yang masih belum lancar membaca huruf Latin yang digunakan pada bahasa Indonesia. Hal ini karena bahasa Thailand yang mereka pakai sehari-hari sejak usia dini memang berbasis pada aksara Thai. Namun kendala yang dihadapi pengajar BIPA mereka kesulitan menggunakan bahasa pengantar ketika mengajar bahasa Indonesia di kelas. Sebagian besar pengajar tidak fasih berbahasa Thailand sehingga lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia dengan medium bahasa Inggris. Di sisi lain, mayoritas peserta didik tidak mengerti bahasa Inggris. Oleh karena itu, PPSDK bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok mengusahakan agar para pengajar BIPA di Thailand juga dibekali kemampuan dasar berbahasa Thailand. Untuk menambah daya tarik belajar bahasa Indonesia, PPSDK menambah muatan budaya Indonesia pada materi ajar BIPA. Hal ini dilakukan secara gotong royong dengan unit-unit di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Pusat Pengembangan Perfilman. Pengajaran BIPA yang diwarnai oleh pengenalan aneka ragam budaya Indonesia diyakini dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. สวัสดีค่ะ ฉันชื่อใบเฟิร์น ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ Halo, saya Afin, saya pengajar BIPA di Thailand, dan saya orang Indonesia. Kunci. Peserta didik bisa diajak untuk belajar bahasa Indonesia melalui media film-film. Bagus ya teman-teman,
budaya Indonesia. Di Permainan Thailand tradisional, banyak workshop sekali, bahasa bahkan di kuliner tahun Indonesia 2016 itu atau hampir simulasi 2000 bermain siswa yang angklung. mempelajari bahasa Indonesia. Dengan demikian, mereka pun semakin tertarik untuk bisa lancar berbahasa Indonesia agar nantinya bisa lebih mudah memahami tentang Indonesia dan kekayaan budayanya. Maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu saja terkait upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Thailand adalah negara yang penting di ASEAN baik secara politis, sosial, budaya, maupun ekonomi. Di balik ketertarikan milenial Thailand belajar bahasa Indonesia, ternyata ada hal-hal sulit yang dihadapi para pengajar di Thailand. Seorang pengajar bahasa Indonesia, Aldi Dwi Saputra, harus menerapkan metode field trip. Siswa diajak berkeliling di lingkungan sekitar, jalan-jalan ke beberapa tempat wisata sekitar, sambil membeli Thai tea dan tom yum di salah satu rumah makan di Thailand dengan memanfaatkan kearifan lokal daerah Pattani. Maka pembelajaran bahasa Indonesia dasar seperti berkenalan, menyapa, dan membeli lebih mudah. Tentu juga menyenangkan. Aldi yang mengajar Fatoni University di Provinsi Pattani, Thailand mengatakan, orang di sini seperti orang Indonesia, sangat ramah. Kita mudah diterima di keluarga mereka, diberi tempat menginap, diajak berwisata, dan ditraktir makan makanan khas Thailand. Mahasiswa di Fatoni University sangat tertarik dengan Indonesia. Mereka tahu nama Presiden Jokowi, tahu tempat-tempat wisata terkenal sampai makanan khas dari Indonesia. Bahkan mereka mengikuti berita terkini di Indonesia seperti maraknya Citayam Fashion Week saat ini. Mereka juga berkeinginan untuk berkunjung ke Indonesia melanjutkan studi atau hanya sekedar berwisata. Tujuan Aldi menjadi pengajar bahasa Indonesia di Thailand karena ingin berkontribusi agar budaya dan bahasa Indonesia meluas di kancah internasional. Sudah jadi tren ya teman-teman, bahasa Indonesia sekarang menguasai hampir ya semua negara di Asia Tenggara, di ASEAN mungkin mempelajari bahasa Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi video reaksinya. Seperti kita tahu, bahasa Indonesia sekarang menjadi pembelajaran atau masuk ke dalam kurikulum pembelajaran di negara-negara tertentu ya. Banyak sekali di Asia Tenggara, bahkan di Eropa teman-teman, bahasa Indonesia masuk ke dalam kurikulum pembelajaran di sana teman-teman ya. Jadi bahkan Australia di Australia, Thailand itu mungkin menjadi salah satu bahasa kedua atau mungkin campuran bahasa kedua dalam mereka bergaul ya teman-teman. Karena di samping itu juga tadi disebutkan di Thailand menjadi salah satu faktor pendukung mereka untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, bahkan ke jenjang berkarir ya teman-teman. Ya, kita bangga teman-teman di sini bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia emang kosakatanya sangat mudah untuk dibaca ya, walaupun tadi orang Thailand itu agak kesulitan karena emang dari kecil mereka mempelajarinya bahasa Thai dan alfabetnya bukan seperti yang kita baca ya teman-teman, jadi berbeda sekali, emang agak kesulitan buat mereka. Tapi ya akhirnya karena mungkin lebih mudah ya bahasa Indonesia diucapkan dan dibaca, banyak sekali warga di sana yang belajar bahkan berbicara dengan bahasa Indonesia walaupun belum lancar teman-teman. Ya kita dukung aja semua, semoga pendidikan atau pendidik ya yang di Indonesia kan mungkin akan memberikan pelajaran-pelajaran di berbahasa di negara-negara tertentu teman-teman. Kita dukung saya, semoga semua menjadi lebih baik, Indonesia menjadi semakin dikagumi oleh negara-negara lain teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga kalian sempat terhibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.